orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu, ia mendapatkan pahala bagai ia melaksanakan puasa setahun penuh. Maknanya adalah orang ini mendapatkan pahala puasa wajib 1 tahun penuh. Kalau kita katakan Nabi tidak pernah lakukan, lalu lantas kita tidak mengamalkannya, bukan begitu. Kenapa demikian? Karena Nabi secara lisan menganjurkan kita untuk melakukan. Nah, ada alasan yang dikemukakan oleh para ulama kita mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal itu. Khawatirnya nanti kalau Nabi melakukannya, kalau Nabi mengamalkan, muncul asumsi di tengah umat, di tengah masyarakat, bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah puasa wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana." Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, lalu setelahnya ia mengikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya bagi orang yang melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal ini, karena satu sama lainnya saling menguatkan, maka menurut mayoritas ulama berpuasa 6 hari di bulan Syawal, menurut kalangan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, hukumnya adalah sunnah. Sunnah maknanya bila dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, satu hal yang perlu kita ingat dan kita pahami terkait sunnah ini adalah, semestinya sunnah itu dikerjakan karena ia sunnah, kemudian yang makruh itu ditinggalkan bersebab ia makruh. Karena sekarang Bapak Ibu, banyak masyarakat kita meninggalkan sunnah karena sunnah, mengerjakan yang makruh karena makruh. Nah, seharusnya kan kaedahnya, kerjakan yang sunnah karena sunnah, tinggalkan yang makruh disebabkan dia makruh. Jangan dibalik. Ini banyak ada di antara kita yang barangkali karena sunnah dia ditinggalkan, karena makruh dia kerjakan. Nah, apa contohnya? Kenapa tak salat tahiyatul masjid? Nah, itu kan cuma sunnah, lalu ditinggalkan ya. Nah, misal contoh lain, merokok makruh apa haram, Pak? Anggaplah dulu makruh ya. Nah, kenapa merokok? Ini kan hanya makruh. Nah, seharusnya tidak seperti itu. Yang sunnah dikerjakan karena ia sunnah, yang makruh semampu kita tinggalkan karena ia makruh. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut mayoritas ulama, puasa 6 hari di bulan Syawal itu hukumnya adalah sunnah. Lalu Al-Imam Ibnu Hajar di dalam Tuhfatul Muhtaj menyebutkan bahwa orang yang memiliki uzur, keterbatasan, tidak mampu ia melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, dianjurkan ia untuk mengqadhanya. Nah, jadi misalnya setelah Lebaran dia sakit, ya, sepanjang Syawal sering dia sakit sehingga dia tidak bisa melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka orang ini dianjurkan untuk mengqadha puasa 6 hari di bulan Syawal sekalipun ia lakukan di luar bulan Syawal.
Nah, ini menunjukkan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, menunjukkan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal ini sangat dianjurkan. Sehingga apa? Sehingga kita disunnahkan untuk mengqadanya bila mana ada hal yang menyebabkan kita tidak mampu melakukannya di dalam puasa di dalam bulan Syawal. Lalu poin yang kedua, apa makna dari hadis Nabi yang mengatakan kana kasiyamid dahri, orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu ia mendapatkan pahala bagai ia melaksanakan puasa setahun penuh. Maknanya adalah orang ini mendapatkan pahala puasa wajib 1 tahun penuh. Ya, kita ulang. Jadi orang yang melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal ini, bila ia lakukan, maka puasa setahun penuh yang menjadi ganjarannya, maknanya adalah orang ini mendapatkan pahala seperti ia melaksanakan puasa wajib 1 tahun penuh. Nah, jadi misalnya ketika kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka puasanya kata Nabi, orang ini mendapatkan pahala seperti berpuasa 1 tahun penuh. Puasa 1 tahun penuh itu maknanya adalah seperti puasa, pahala puasa wajib selama setahun penuh. Maka orang ini yang mengamalkannya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seolah ia sepanjang tahun itu berpuasa wajib. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan keistimewaan puasa di dalam bulan Syawal. Kemudian poin yang ketiga, tidak ditemukan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa 6 hari di bulan Syawal, tetapi yang datang dari Nabi hanya berupa anjuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Muhammad Al-Ahdal mengatakan, lam akif, saya tidak menemukan ba'da tatabbu'i lidawawinis sunnatil masyhurah, setelah saya telusuri kitab-kitab hadis yang ada, kata Al-Imam Al-Ahdal, saya tidak temukan ala hadithin yufidu annahu samaha. Saya tidak temukan, kata beliau, ada satu hadis yang memberikan faedah yang menunjukkan bahwa Nabi melakukannya. Nah, jadi Nabi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini harus kita pahami dengan baik. Secara perbuatan Nabi Muhammad tak pernah melakukan. Ya, ini setelah ditelusuri oleh para ulama, tidak pernah ada, tidak terdapat satu hadis yang menunjukkan bahwa Nabi melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Lalu ketika Nabi tidak melakukan, apakah lantas kita tidak boleh melaksanakannya? Nah, di sini disampaikan oleh para ulama kita, balil waridu huwa targhibu fi saumiha. Tetapi yang bertemu oleh para ulama kita, yang didapatkan oleh para ulama kita, sekalipun Nabi Muhammad tidak melakukannya secara langsung, tetapi terdapat anjuran, arahan, motivasi secara lisan dari Nabi kepada para sahabat dan kepada umatnya untuk melakukan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis Nabi itu bukan hanya tentang apa yang ia lakukan, tetapi hadis Nabi itu pula adalah tentang yang ia ucapkan, lalu semua apa-apa yang ia persetujui, yang ia setujui dari yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita katakan Nabi tidak pernah lakukan, lalu lantas kita tidak mengamalkannya, bukan begitu. Kenapa demikian? Karena Nabi secara lisan
menganjurkan kita untuk melakukan. Nah, ada alasan yang dikemukakan oleh para ulama kita mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal itu. Khawatirnya nanti kalau Nabi melakukannya, kalau Nabi mengamalkan, muncul asumsi di tengah umat, di tengah masyarakat bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah puasa wajib. Nah, begitulah di antara hikmah yang terkandung dalam hal ini. Jadi ada kalanya Nabi Muhammad tidak melakukan sebuah perbuatan sekalipun ia menganjurkannya secara lisan, di antara pertimbangannya adalah agar jangan muncul kesan bahwa terkait puasa 6 hari di bulan Syawal ini bahwa ia adalah sebuah kewajiban. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu poin berikutnya, karena puasa 6 ini dianjurkan untuk kita laksanakan sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, bila mana ada orang yang tidak mampu melakukannya karena uzur, dianjurkan ia mengqadanya. Lalu misalnya ada orang yang tua renta, selama Ramadan dia tidak bisa berpuasa, ya. Kemudian karena ia sakit, karena ia sudah tua, kemudian fisik sudah lemah, maka orang yang seperti ini di dalam Al-Quran disebutkan mereka ia mesti membayar fidyah. Berarti kalau dia tidak mampu selama 30 hari, maka setiap harinya 1 mud. Kalau puasanya 30 hari berarti 30 mud. 1 mud itu lebih kurang 7 ons. Ya. Kalau 30 hari berapa hitungannya tuh, Pak? Ya, kalau 1 harinya 7 ons kali 30 hari. Berapa Bang Rasyid? Nah, berapa kilo kira-kira itu berasnya itu? Ada berapa kilo? Ya. Hah? 21 kilo. 21 kilo. Nah, dia bayarkan misalnya 21 kilo beras lebih kurang. Lalu dia setelah berpuasa, setelah ia membayar fidyah untuk 30 hari puasa Ramadan yang ia tinggalkan karena uzur, karena ia sudah tua renta, lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi, lalu dia ingin berpuasa 6 hari di bulan Syawal, tapi karena kondisi tidak mampu, maka dia boleh membayar 1 harinya dari 6 hari tadi, masing-masingnya 1 mud lagi. Ya, maka total 36 hari. Ya, maka orang ini juga nanti akan mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Demikian disampaikan oleh Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Jadi misalnya saya punya nenek di kampung, usianya sudah 80-an tahun, sudah tak mampu berpuasa. Lalu dia membayar fidyah, ya, 30 mud untuk 30 hari yang ia tinggalkan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang berat untuk melakukan berpuasa karena beberapa sebab tertentu tadi, fidyatun ta'amu miskin. Maka orang ini membayar fidyah makanan orang-orang miskin. Maka dia bayarkan 30 mud karena 1 harinya 1 mud sekitar 7 ons. Ya. Lalu agar ia mendapatkan pahala berpuasa seperti setahun penuh dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, tapi dia tidak mampu, jangankan yang sunnah, yang wajib saja tak mampu, maka dia bayarkan selama 6 hari tadi, 1 harinya masing-masing 1 mud, ya, berarti total dengan selama Ramadan 36 mud. Kalau 36 mud berapa Bang Rashid? Ya. Kalau tadi 30 mud berapa kilo? 21 kilo kan? Tambah 6 mud lagi, 24. Lebih kurang. 25 kilo. Ya, saya kira begitulah Pak ya.
Memang kalau belum sarapan pagi ini agak sulit kita menghitungnya. Lebih kurang 25 kilo. Bila orang tua yang tidak mampu berpuasa karena ia membayar fidyah tadi, ditambah 6 mud yang ia bayarkan untuk orang-orang miskin, maka orang tua kita tadi atau nenek kita tadi mendapatkan tetap pahala berpuasa selama setahun penuh. Nah, maka kalau misalnya Bapak Ibu ada orang tua di rumah yang kemarin sudah tidak sanggup berpuasa, bayar fidyah setiap harinya, kalau Bapak Ibu ingin berbakti kepada orang tua yang sudah renta ini, ya, dengan agar ia mendapatkan tetap pahala berpuasa bagai berpuasa setahun penuh, bayarkan selama 6 hari itu setiap harinya satu mud tadi. Maka lebih kurang 25 kilogram beras, ya. Kalau 25 kilo berapa duitnya sekarang tuh Bang? Berapa kira-kira? Ya, kalau diuangkan ya 25 kilo. Ya, kalau 5 kilonya beras anak daro itu berapa Bang? 375. Itulah kira-kira duitnya. Ya, maka belikan beras oleh anaknya, bayarkan fidyah 36 mud, maka orang tua tadi sudah mendapatkan insyaallah menurut Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam, salah seorang ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, maka orang ini mendapatkan pahala sama seperti berpuasa setahun penuh. Maka jangan lupa nanti Bapak Ibu, kalau masih ada orang tua di rumah yang selama Ramadan kemarin tidak berpuasa, dibayarkan fidyah, lebih baik sekaligus bayarkan ditambah 6 mud lagi agar mendapat pahala puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang punya hutang puasa, karena selama Ramadan kemarin 30 hari ada 5 hari dia sakit. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, maka orang ini diwajibkan ia untuk mengganti 5 hari karena sakit di bulan Ramadan kemarin, gantilah di luar Ramadan. Ini yang dinamakan dengan qada. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, misalnya Bang Rashid 5 hari sakit selama Ramadan kemarin. Nah, berarti dia wajib punya hutang yang mesti dilunasi 5 hari di luar Ramadan. Nah, hanya saja Bang Rashid ini dia ingin melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, bagaimana teknisnya? Sedang dia masih punya hutang, ya, 5 hari. Maka bila ditinjau pada aspek di sisi kesempurnaan, yang pertama kali dilakukan oleh Bang Rashid tadi, ya, diqadha dulu puasa wajibnya itu. Jadi 5 hari ini diqadha dulu. Ya, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima selesai. Baru setelah itu dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, puasa sunnah. Jadi ini pada aspek kesempurnaan, dan pada aspek mana yang lebih baik, pola yang pertama ini adalah lebih baik, lebih sempurna, lebih elok. Nah, jadi begini. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua, berpuasa sunnah Syawal dia terlebih dahulu, kemudian di bulan-bulan seterusnya setelahnya baru dia mengqadha puasa Ramadan. Boleh juga yang begini. Di Bang Rashid puasa 6 dia dulu. Yang 5 hari tertinggal di Ramadan itu nanti, karena kemarin dia sakit, nantilah. Ya, bisa jadi nanti setelah Syawal, ya, di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah, dan seterusnya di bulan Muharram baru ia lakukan. Nah, ini boleh kalau, ya, boleh diakhirkannya mengqadha puasa Ramadan tadi, kemudian diutamakannya terlebih dahulu puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini boleh jika hutang puasanya karena uzur seperti sakit atau karena dalam perjalanan. Tapi kalau dia tinggalkan puasa dengan sengaja, pola yang nomor 2 ini tidak boleh. Wajib dia terlebih dahulu mengqadha puasa
puasanya. Jadi karena kemarin contoh tadi Bang Rashid 5 hari selama Ramadan yang lalu dia tidak berpuasa karena sakit. Sakit ini adalah uzur syar'i yang dibolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Lalu dia puasa 6 dulu. Nanti yang 5 hari karena sakit di Ramadan yang lalu, kapan-kapan baru dia qada. Ya, dia laksanakan. Ini tidak mengapa. Ya. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, digabungkannya berpuasa dengan menggabungkan niat qada Ramadan dan puasa Syawal. Nah, ini bagaimana? Ya, boleh apa tidak? Bang Rashid punya hutang puasa 5 hari. Sekalian ajalah kata beliau, pada bulan Syawal ini diqadanya puasa yang 5 hari ini, lalu setiap harinya itu selain dia berniat itu adalah puasa qada, dia gabungkan sekaligus puasa Syawal. Nah, ini untuk pilihan yang ketiga ini Bapak Ibu. Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, khususnya di dalam internal mazhab Syafi'i. Nah, jadi menurut Al-Imam Ar-Ramli, pertama, menurut Imam Ar-Ramli, kalau Bang Rashid puasa qada 5 hari di dalam bulan Syawal, maka otomatis dia mendapatkan pahala puasa Syawal tadi sekalipun ia tidak niatkan. Jelas Bapak Ibu? Kan ada, anggaplah 6 hari. Ya, Bang Rashid punya hutang puasa 6 hari. Lalu dia qada di bulan Syawal selama 6 hari itu. Maka otomatis Bang Rashid ini mendapatkan pahala sekaligus dia sudah melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal sekalipun dia tidak niatkan. Nah, ini pendapat pertama. Sama seperti begini Bapak Ibu, kita masuk subuh, sebelum sholat subuh tadi ke Masjid Raya An-Nur. Kita tengok di jam digital ada sekitar 2 menit lagi menjelang iqamat. Ya, kita sholat tahiyatul masjid dulu, ya. Kemudian setelah itu nanti qabliyah subuh. Dalam waktu 2 menit kan tak terkejar ini, ya. Mana yang kita lakukan dalam fatwa yang sejalan dengan pendapat Imam Ar-Ramli ini, ya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berpendapat begini, ya. Dia salat sunnah qabliyah subuh niatnya, ya, karena waktu tersisa 2 menit, otomatis orang ini mendapatkan, ya, dia melaksanakan tahiyatul masjid, dapat pahala tahiyatul masjid sekalipun ia tidak niatkan. Nah, jadi kenapa demikian? Karena 2 rakaat qabliyah subuh yang dia lakukan itu sudah termasuk sekaligus ke dalam hadis Nabi yang mengatakan bahwa kata Nabi, apabila kalian masuk ke dalam masjid, jangan langsung duduk sampai dia rukuk 2 kali rukuk. Sekalipun niatnya adalah qabliyah subuh, bukankah dia sudah rukuk 2 kali rukuk? Maka terlaksanakan tahiyatul masjid pada saat yang sama. Nah, maka ini contohnya di kasus lain. Maka kalau 6 hari puasa qada dilaksanakan di dalam bulan Syawal, otomatis 6 hari di bulan Syawal tadi, ya, Bang Rashid contohnya di sini dia mendapatkan pahala puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, yang mana pahalanya adalah seperti ia melaksanakan puasa setahun penuh. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua ini diwakili disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, sah hukumnya menggabungkan puasa qada dengan puasa sunnah Syawal dengan syarat keduanya harus diniatkan, bukan salah satu. Nah, ini pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi misalnya hari ini Bang Rashid puasa, niatnya qada, ya, dan diniatkan pula sekaligus puasa sunnah bulan Syawal. Barulah nanti sah ini digabungkan dan Bang Rashid mendapatkan pahala, ya, sama seperti berpuasa setahun penuh. Kalau pendapat Imam Ar-Ramli tadi, ya, kerjakan saja qada karena di bulan Syawal otomatis dapat pahala puasa sunnah Syawal. Tak perlu niatnya digabung.
Kalau menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mesti digabung niatnya. Nah, kedua imam ini melihat bahwa puasa sunnah Syawal sama seperti salat sunnah tahiyatul masjid yang bisa digabungkan dengan salat fardu atau dengan salat sunnah lainnya sebagaimana yang kita uraikan tadi. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, Al-Imam Al-Allamah Abdullah Bamakhramah berpendapat bahwa jika kedua puasa itu diniatkan bersamaan maka tidak sah. Nah, ini pula pendapat yang ketiga. Jadi eloknya bagaimana Bapak Ibu? Ya, kalau hutang puasanya tidak menghabiskan keseluruhan bulan Syawal, maka balik saja ke yang pertama tadi. Selesaikan qadha dulu, baru setelah itu puasa Syawal. Tapi kalau ternyata ya dia harus mengqadha 27 hari, Pak, ya otomatis ya enggak bisa dia puasa 6 hari. Maka boleh dalam hal ini pilihan yang pertama tadi, ya, mengikut pendapat Imam Ar-Ramli, kerjakan di dalam bulan Syawal, otomatis mendapat 6 hari puasa sunnah sekalipun tidak diniatkan atau diniatkan secara bersamaan. Nah, jadi ini solusinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian poin yang terakhir, seorang istri boleh berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal sekalipun tanpa izin suaminya. Ya, karena puasa sunnah hukum mulanya adalah mesti izin suami. Tetapi untuk puasa 6 hari di bulan Syawal boleh dikerjakan tanpa izin suami. Tetapi bila ada larangan dari suaminya melarang, maka barulah istri tadi tidak boleh berpuasa. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup kaji kita ada satu mazhab, yaitu dari mazhab Maliki, berpendapat bahwa puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal itu makruh. Nah, ini sebagai wawasan bagi Bapak Ibu, ya, dari kalangan mazhab Maliki. Kalau mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, jumhur mayoritas mengatakan sunnah. Ada yang menarik, dari kalangan mazhab Maliki hukumnya mereka, ya, Imam Malik berpendapat hukumnya makruh. Makruh itu lebih elok ditinggalkan. Nah, kenapa muncul pendapat yang demikian? Ada beberapa alasan. Yang pertama, menurut Imam Malik, yang dimakruhkannya itu adalah bila dikerjakan langsung, ya, setelah 1 Syawal, mulai tanggal 2 itu dikerjakan langsung dan dikerjakan berturut-turut, ya, dan dikerjakan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, ya, alim ulama yang mengerjakannya, maka menurut Imam Malik ini makruh. Lebih baik tidak dilakukan. Apa sebab? Karena berpotensi menyebabkan orang awam akan mengira puasa 6 hari di bulan Syawal itu wajib, ya, dan pahala Ramadan baru sempurna jika dikerjakan 6 hari di bulan Syawal ini, atau muncul asumsi bahwa di antara kewajiban selain Ramadan itu adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka karena faktor ini Imam Malik menganggap, ya, kalau seperti ini puasa 6 hari di bulan Syawal tadi makruh. Nah, sehingga kata Imam Al-Mutarrif, ya, dia tidak memakruhkan secara mutlak karena alasan tadi dia memakruhkan Imam Malik tadi. Sehingga apa? Sehingga kata Imam Mutarrif, bahkan Imam Malik pun sendiri pernah mengamalkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, jadi itu analisa penyampaian keterangan yang diberikan oleh para ulama dari internal mazhab Maliki. Kemudian alasan yang kedua, menurut Imam Malik, hadis tentang puasa 6 hari di bulan Syawal tadi, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu bagi beliau sanadnya bermasalah atau hadisnya dhaif. Tetapi menurut jumhur ulama, hadisnya satu sama lain saling menguatkan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jangan terkecoh nanti ketika misalnya ada yang menyampaikan bahwa Imam Malik menganggap bid'ah puasa 6 hari di bulan Syawal. Hakikatnya tidak begitu. Ya, yang dimakruhkan oleh Imam Malik tadi adalah dalam rangka preventif, menjaga agar pemahaman masyarakat tidak sampai kepada
kesimpulan asumsi bahwa 6 hari di bulan Syawal yang kita laksanakan itu adalah bahagian dari kesempurnaan pelaksanaan ibadah Ramadan, atau bahkan mungkin ia menganggap hal demikian adalah wajib. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebagai penutup kaji kita pada pagi ini, puasa Syawal itu tidak harus berurutan, ya, sekalipun afdalnya berurutan mulai dari tanggal 2 Syawal, ya, afdalnya dilakukan berkesinambungan, tetapi boleh dilakukan secara terpisah selama di dalam bulan Syawal. Itulah barangkali kaji yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita, memperbaiki amal kita, dan mengukuhkan keyakinan kita. Sebelum kita tutup, mungkin jika ada pertanyaan kami persilahkan. Cukup? Nah, kalau tak ada yang bertanya, ini adalah masuk kaji itu, Pak. Semoga berkah, sehat badan jamaah semua, panjang umur, istiqomah kita semuanya dalam kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.